Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, tahun ini Apple rilis dua Apple Watch baru. Yang pertama ada Apple Watch Ultra generasi kedua dan Apple Watch Series 9. Tapi gue akan langsung kasih tahu di awal, terutama buat teman-teman yang udah pakai Apple Watch Ultra generasi pertama atau Apple Watch Series 8, kedua Apple Watch baru ini jelas bukan buat kalian. Karena nggak terlalu banyak yang baru. Tapi ya seperti biasa, Apple ada kasih beberapa hal yang jadi pembeda di kedua Apple Watch terbaru ini. Sebelumnya thank you buat Studio Ponsel yang udah pinjemin Apple Watch Ultra generasi kedua dan Apple Watch Series 9 untuk di-review di video kali ini. Buat teman-teman yang lagi cari produk Apple, kalian juga bisa cek lebih lanjut di Studio Ponsel lewat link di deskripsi video ini. Oke, pertama-tama kita ke bagian desain dulu yang menurut gua tumben banget nih. Apple kasih desain yang sama persis dengan versi sebelumnya. Biasanya kan Apple suka banget kasih desain yang berbeda di produk terbaru mereka, entah perbedaannya signifikan atau sedikit, supaya device yang versi sebelumnya itu desainnya terasa udah tua gitu dan orang mau ganti. Tapi kali ini desainnya benar-benar sama persis. Kalau di Apple Watch Ultra generasi kedua, walaupun ini tipe Apple Watch yang paling mahal, ternyata desainnya juga masih sama. Dari warnanya, layarnya, ukuran case-nya juga masih sama, 49 mm, terus penempatan tombol-tombolnya, action button, dan di bagian belakangnya pun juga masih sama. Yang ngebedain secara desain dari Apple Watch Ultra generasi kedua ini adalah pilihan kombinasi warna watch band yang baru dan bahan watch bandnya yang juga sudah carbon neutral, kecuali yang Ocean Loop. Dan Apple juga udah tulis, ketika teman-teman pakai Apple Watch Ultra generasi kedua dengan watch band Alpine Loop atau Trail Loop, berarti kalian sudah menggunakan produk yang carbon neutral. Apple juga ada share file PDF tentang detail carbon neutral di Apple Watch Ultra generasi kedua dan Apple Watch Series 9. Kalau teman-teman penasaran, gue akan cantumin linknya di deskripsi video ini dan kalian bisa baca lebih lanjut. Menurut gue ini langkah yang bisa dikasih jempol juga buat Apple karena bikin produk yang bisa dibilang lebih ramah lingkungan, walaupun mungkin nggak ada efek secara langsung ke pembeli, tapi ini langkah yang bisa diapresiasi. Kalau teman-teman cek di website Apple, mereka juga terang-terangan berencana bikin semua produk Apple sudah carbon neutral di tahun 2030. Jadi Apple Watch Ultra generasi kedua dan Apple Watch Series 9 adalah produk Apple pertama yang sudah carbon neutral. Untuk di video kali ini, Apple Watch Ultra 2 yang gue pakai menggunakan Trail Loop yang warna abu, dan ini juga kombinasi Apple Watch yang carbon neutral. Sekarang kalau kita ke Apple Watch Series 9, ini juga sama nih. Secara desain masih nggak ada yang berbeda dari Series 8 atau bahkan Series 7. Sejak Apple bikin bezel Apple Watch Series 7 lebih tipis, sampai sekarang udah 2 generasi lebih baru, desainnya masih sama persis. Dari penempatan tombol, bagian depan, bagian belakang, ini semuanya juga masih sama. Sebagai user Apple Watch Series 8, kalau ditaruh sebelahan sama Apple Watch Series 9, gue juga nggak bisa bedain karena sama persis. Untuk Apple Watch Series 9 yang dipinjemin kali ini adalah Apple Watch Series 9 yang 41 mm dengan warna Starlight. Tapi sebenarnya ada warna baru juga, yaitu warna pink, kalau kalian mau yang agak berbeda dari seri sebelumnya. Nah, secara tampilan sama persis. Kalau gitu bedanya ada di mana nih? Yang pertama ada di bagian layar. Untuk layar Apple Watch Ultra generasi kedua, sekarang ada watch face baru namanya Modular Ultra yang eksklusif hanya untuk Apple Watch Ultra 2. Di watch face Modular Ultra ini, kalian bisa pakai hingga 7 komplikasi dalam satu watch face. Dan untuk komplikasi di bagian tengah ini, ukuran komplikasinya agak berbeda karena lebih besar dibandingkan komplikasi lain, jadi bisa lihat informasinya juga lebih jelas. Kalau dibandingkan dengan watch face Wayfinder yang ada di Apple Watch Ultra pertama dan ada di Apple Watch Ultra 2 juga, komplikasinya masih lebih banyak di watch face Wayfinder karena bisa sampai 8 komplikasi, walaupun ukurannya kecil semua. Karena secara desain nggak ada bedanya, Apple kasih watch face eksklusif hanya untuk Apple Watch Ultra generasi kedua buat ngebedain sama generasi pertama. Ya, biasalah. Selain watch face, layar Apple Watch Ultra 2 ini sekarang brightness-nya bisa sampai 3000 nits. Yang berarti sekarang Apple Watch Ultra 2 ini adalah produk Apple dengan kecerahan layar paling tinggi di antara semua produk Apple lainnya. Paling nggak untuk saat ini. Nah, kalau ditanya apakah layar dengan 3000 nits ini terasa perbedaannya dibandingkan Apple Watch Ultra generasi pertama atau bahkan Apple Watch tipe lain yang mentok paling 2000 nits? Menurut gua jawabannya iya dan tidak. Punya layar 3000 nits ini memang nyaman banget dipakai indoor ataupun outdoor. Kalau teman-teman pakai Apple Watch Ultra 2 di siang hari dengan kondisi cerah, kalian tetap bisa lihat layar Apple Watch-nya dengan sangat jelas. Terus kenapa gue bilang perbedaannya juga nggak terlalu terasa banget? Karena dari pengalaman gue pakai Apple Watch Ultra yang pertama, 2000 nits juga sebenarnya udah cukup kelihatan jelas kok digunakan siang hari outdoor. Dan kalau dilihat sekilas, layar Apple Watch Ultra 2 ini rasanya nggak terlalu beda. Kecuali mungkin kalau dibandingin sebelah-sebelahan sama yang generasi pertama. Tapi ini menurut gue tetap bisa dianggap sebagai upgrade yang bagus, karena memang seri Apple Watch Ultra itu dibuat untuk dipakai di kondisi ekstrim.
Dan punya layar yang lebih terang itu juga penting. Misalnya teman-teman ada yang suka diving, naik gunung. Nah, kalau layarnya lebih terang, kalian juga bisa lihat informasi yang ada di layar dengan lebih jelas. Tapi kalau buat penggunaan sehari-hari, menurut gua layar 2000 nits juga udah cukup kok. Plus karena Apple Watch juga menggunakan ambient light sensor, artinya tingkat kecerahan layarnya ini juga tergantung situasi cahaya di sekitar kalian. Jadi walaupun teman-teman atur di setting brightness-nya paling tinggi, ini sebenarnya belum 3000 nits. Tapi layarnya akan jadi 3000 nits kalau ada cahaya langsung yang mengarah ke layar seperti ini. Nah, kalau di Apple Watch Series 9, sekarang layarnya juga lebih terang nih, karena sudah 2000 nits dibandingkan layar Apple Watch Series 8 yang masih 1000 nits. Sama seperti Apple Watch Ultra 2, tujuan dari layar yang lebih terang ya cuma biar lebih jelas aja lihat layarnya, terutama di siang hari. Kalau soal baterai, baik Apple Watch Ultra generasi kedua maupun Apple Watch Series 9, keduanya punya daya tahan baterai yang masih sama seperti generasi sebelumnya. Untuk Apple Watch Ultra 2, daya tahan baterainya bisa sampai 36 jam, sama seperti Apple Watch Ultra pertama. Tapi kalau pakai low power mode, Apple Watch Ultra 2 bisa digunakan lebih lama, sampai 72 jam, dibandingkan Apple Watch Ultra 1 maksimal 60 jam. Sedangkan Apple Watch Series 9 juga sama seperti Series 8, maksimal 18 jam, dan 36 jam dengan low power mode. Dari pengalaman gue pakai kedua Apple Watch ini, daya tahan baterainya juga kurang lebih sama kayak generasi sebelumnya. Apple Watch Ultra 2 bisa digunakan 2-3 hari tanpa dicas, dan untuk Apple Watch Series 9 bisa digunakan sekitar 1-2 hari tergantung penggunaan juga. Jadi soal daya tahan baterai masih sama seperti generasi sebelumnya, tapi dengan durasi pemakaian yang sama, kalian juga bisa dapat layar yang lebih terang. Oke, untuk kedua Apple Watch ini, Apple juga kasih peningkatan dalam hal spesifikasi, terutama dengan adanya chip S9 ditambah dengan watchOS 10. Jadi chip S9 ini fokusnya yang pertama adalah buat peningkatan performa Apple Watch dalam hal buka tutup aplikasi, loading animasi yang ada di UI Apple Watch, dan sebagainya. Jujur aja menurut gua nggak terlalu terasa sih bedanya dengan performa chip baru, karena selama ini dari pengalaman gua pakai Apple Watch Ultra generasi pertama, atau bahkan Apple Watch Series 8 gua sendiri, selama ini nggak pernah ngerasain lemot, ngapain aja juga udah lancar, buka tutup aplikasi pun juga cepet kok. Nah, nggak hanya soal peningkatan performa aja, dengan adanya chip S9 ini, Apple juga kasih beberapa tambahan fitur baru yang menurut gue cukup menarik nih. Yang pertama, ada fitur On-Device Siri. Jadi fitur ini memungkinkan teman-teman buat pakai Siri tanpa perlu koneksi internet. Yang menurut gue ini fitur yang bagus juga. Nah, kalau dibandingkan sama Apple Watch Series 8 yang biasa gue pakai yang belum ada fitur On-Device Siri, hal sesimpel buat timer aja butuh koneksi internet. Dan kadang juga harus nunggu lebih lama buat Siri jalanin perintahnya ketika koneksi internetnya lagi kurang bagus. Tapi sekarang di Apple Watch Ultra 2 ataupun Series 9, kalian bisa langsung minta Siri buat lakuin sesuatu tanpa harus terhubung ke internet. Nah, dari apa yang gue riset tentang fitur On-Device Siri ini, Apple nggak ada kasih informasinya sih tentang fitur apa aja yang butuh internet dan fitur apa aja yang udah nggak perlu lagi pakai internet. Tapi simpelnya dari pengalaman gue cobain fitur ini, fitur-fitur yang tetap butuh internet buat ngambil datanya, misalnya buat cek ramalan cuaca hari ini, terus kirim email, dan sebagainya, itu tetap butuh pakai internet. Sedangkan untuk fitur-fitur seperti nyalain alarm, buat timer, mulai olahraga, dan sebagainya, itu semua udah nggak perlu lagi pakai internet. Termasuk sekarang Siri juga bisa terhubung ke aplikasi Health tanpa harus pakai internet. Yang penting data kalian sudah tersimpan di aplikasi Health. Jadi teman-teman bisa tanya seperti data sleep tracking kalian, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan sama aplikasi Health. Selain itu dengan chip S9, Apple juga klaim dictation-nya 25% lebih akurat. Apple nggak tulis sih untuk bahasa apa aja yang lebih akurat, tapi gue yakin peningkatannya pasti terutama buat bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia dari yang gue coba cukup akurat juga sih. Selain itu, di Apple Watch Ultra 2 dan Apple Watch Series 9, sekarang dua-duanya juga sudah dilengkapi dengan Ultra Wideband chip generasi kedua, yang memungkinkan Apple Watch buat cari iPhone dengan fitur Precision Finding. Bisa dibilang fitur ini mirip seperti yang ada di AirTag. Tapi sayangnya sama seperti di AirTag, fitur Precision Finding ini nggak bisa dipakai di Indonesia. Apple juga ada kasih tahu list negara apa aja yang nggak bisa pakai fitur Ultra Wideband, yang artinya nggak bisa pakai fitur Precision Finding, dan Indonesia termasuk salah satunya. Jadi untuk fitur ini anggap aja nggak terlalu penting buat kalian yang tinggal di Indonesia, karena nggak bisa dipakai juga. Dan kalau mau cari iPhone kalian di mana, teman-teman tetap bisa pakai cara yang lama yang ada di Find My, antara cuma bisa lihat kurang lebih posisinya di mana, atau bunyiin iPhone-nya. Nggak hanya itu aja, ada satu fitur baru lagi yang ada di Apple Watch Ultra generasi kedua dan Apple Watch Series 9, yaitu Double Tap. Fitur Double Tap ini bisa dibilang fitur baru, tapi menurut gue ini lebih ke tambahan fitur yang sudah ada. Jadi sejak watchOS 8, Apple Watch kalian juga bisa pakai gestur tangan lewat Assistive Touch.
Kalian bisa gestur pinch atau cubit, dan clench atau dikepal seperti ini. Nah, fitur double tap ini adalah fitur tambahan di Apple Watch yang fokusnya buat bantuin kalian ketika nggak bisa pakai dua tangan buat mengoperasikan Apple Watch dengan mendeteksi gerakan tangan dan aliran darah di area sekitar tangan. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan hanya dengan double tap, seperti jawab atau mengakhiri panggilan telepon, play atau pause now playing, timer, dan sebagainya. Kalau dilihat dari contoh dan yang ditulis di website Apple, fitur double tap ini tujuannya lebih ke arah buat hal-hal penting aja sih, dan supaya kalian bisa lakuin sesuatu dengan lebih cepat. Tapi sampai sekarang gue buat video ini, tampaknya fiturnya juga masih belum ada, jadi belum bisa dicoba lebih lanjut. Untuk harga dari kedua Apple Watch terbaru ini juga masih sama seperti tahun lalu. Apple Watch Ultra 2 harganya $799, dan Apple Watch Series 9 harganya mulai dari $399. Atau kalau di Indonesia, Apple Watch Ultra 2 harganya sekitar 13 juta, dan Apple Watch Series 9 harganya sekitar 7 jutaan. Nah, kalau ditanya apakah kedua Apple Watch terbaru ini worth it buat upgrade? Seperti yang tadi gue mention di awal, buat teman-teman yang udah pakai Apple Watch satu generasi sebelumnya, gue sangat tidak merekomendasikan kalian buat upgrade. Karena nggak terlalu banyak yang baru. Kalau teman-teman upgrade-nya dari Apple Watch Series 6 atau Series 5 ke Series 9, itu upgrade-nya menurut gue lumayan sih. Dan buat kalian yang udah pakai Apple Watch Ultra generasi pertama, menurut gue nggak ada alasan kuat buat upgrade tahun ini. Karena bedanya juga nggak banyak. Tapi kalau teman-teman lagi mau cari Apple Watch pertama, gue lebih saranin kedua Apple Watch ini dibandingkan seri tahun lalu kalau mau dipakai buat jangka panjang. Gue sendiri juga tampaknya akan tetap pakai Apple Watch Series 8 dan nggak akan upgrade dulu sampai Apple bikin sesuatu yang berbeda signifikan dari Apple Watch Series 8. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Apple Watch Ultra 2 dan Apple Watch Series 9 menarik atau enggak? Atau bikin mau upgrade atau enggak? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!